Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang IPO perusahaan PT POL Kopi Indonesia Tbk atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu POL, Bisnis Kedai Kopi. Nah, mungkin saya semalam live teman-temannya, sudah saya spill juga, kemungkinan ada 2 IPO yang akan muncul, ternyata sudah muncul teman-temannya yaitu POL. Nah, kemarin malam juga ada yang bertanya apakah bisa collab CC sama HP, dan ini dia terjadi teman-teman. Di IPO saham POL ini teman-teman. Nah, kali ini kita akan bahas dulu untuk IPO sampel ini teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Perusahaan didirikan pada tahun 2018. Perusahaan merupakan perusahaan makanan dan minuman yang beroperasi dengan merek POL dan menawarkan produk utama Pots Kopi. Nah, jadi perusahaan kopi teman-teman. Per 30 September tahun 2024, perusahaan dan perusahaan anak telah mengoperasikan 217 outlet di 44 kota termasuk Singapura. POL adalah merek unik yang menghadirkan pengalaman kopi berkualitas tinggi. Fokus perusahaan pada L dan D yang kolaborasi telah menghasilkan inovasi yang sukses seperti Butter's Secret Latte yang terkenal. Dengan lebih dari 8 juta cangkir terjual sejak 2022. Kesuksesan dan keunggulan operasional perusahaan menjadi dasar untuk menyebarkan budaya kopi Indonesia ke seluruh dunia. Dengan fokus pada kategori untuk makanan dan minuman juga ya teman-temannya, Lots Kopi yang diproyeksikan tumbuh signifikan hingga 66% dari total pasar kopi pada tahun 2030. Perusahaan berada dalam posisi yang kuat memanfaatkan tren ini guna untuk memperluas pasar yang mempertahankan pertumbuhan dan berkelanjutan. Perusahaan juga memanfaatkan pertumbuhan budaya konsumsi kopi di Indonesia, di mana konsumen semakin memilih untuk membeli lots kopi di luar rumah. Perusahaan berencana untuk memperluas jaringan dan membuka sekitar 140 outlet baru dan tambahan sekitar 30 outlet baru lainnya melalui perusahaan anak secara bertahap dari tahun 2025 hingga 2026. Dengan berbagai jenis outlet yang mampu memenuhi preferensi konsumen yang beragam, perusahaan berhasil memposisikan dirinya sebagai pemain utama dalam industri kopi, baik di pasar domestik maupun internasional. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan ini. Ya mohon maaf ya kalau ada kata-kata salah ya. Ya lagi puasa gini sih, soal agak stuck sih. Untuk alamat emiten ini di Gedung Ganesha, lantai 1, suite 120 dan 130, Jalan Hayam Wuruk nomor 28, Jakarta Pusat 10120. Untuk situs perusahaan emiten yaitu http://www.polkopi.pol.kopi. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Ya, kalau kita lihat sih, kita ambil ringkasan saja yaitu kedai kopi. Mungkin kita temuin teman-temannya ya di setiap kota mungkin ada. Nah, POL ini teman-teman. Ya, mungkin kalau kita lihat sih minumannya ini agak ngetren juga ya, itu dia. Oke, kita lanjut lagi. Ini dia teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat untuk POL ini ya mungkin pernah ketemu teman-temannya itu. Nah, ini dia untuk jenis minumannya ya cukup lumayan juga teman-temannya, tapi lebih murah sih dibandingkan Starbucks, itu dia. Oke, kita masuk ke informasi perusahaan IPO. Jumlah saham ditawarkan adalah 1.880 juta lembar saham. Dari total saham dicatatkan yaitu 21,08%. Untuk harga penawarannya rentang dari 160 sampai di 202. Untuk dana dipoles sekitar 300 miliar sampai 379 miliar. Untuk penawaran awal yaitu di tanggal 19 Maret sampai 21 Maret tahun 2025. Untuk penawaran umum yaitu di tanggal 26 Maret sampai 9 April tahun 2025. Untuk pencatatan sahamnya di tanggal 9 April tahun 2025. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia di tanggal 11 April tahun 2025. Untuk underwriternya HP, Henan Putria Sekuritas, dan juga CC Mandiri Sekuritas masuk ke papan utama. Nah, ini dia teman-teman yang teman-teman tunggu, yaitu HP sama CC. Apakah bisa berkolaborasi? Ini dia, terbukti dia teman-teman. Nah, semalam ada yang ngomong ya di lab saya ya. Ya kalau saya di lab sih mungkin teman-teman tuh tonton lah, mungkin bisa tahu saham apa yang akan melakukan IPO. Nah, kalau kita lihat sih ini nanti hampir mau barengan sama nama tuh MDLA ya teman-temannya untuk penawaran umumnya. Ya mungkin kalau kita sih ini listingnya di tanggal 11 April nih di hari Jumat. Tanggal 12 itu MDLA ya teman-temannya. Nah,
Yang jadi banyak pertanyaan tuh ketika cicil barengan ngawal. Apalagi UP aja belum ada kepastian ini teman-teman. Setiap kali saya bahas kalau ada cicil ini pasti setiap bulan tuh akan ada teman-teman. Semip aja dibuat ini diundur teman-teman. Nggak tahu batal apa enggak, belum tahu itu. Ya kita lihat aja setiap bulan ada terus dia. Ya apalagi jumlah untuk saham ditawarkan ini ya sekitar 18 juta lot teman-temannya, lumayan juga sih. Ya Cici ini memang spesialis nama tuh jumbo deh teman-teman. Kalau misalkan nggak jumbo pasti si HP aja bawa oke deh teman-teman itu. Oke, kita lanjut lagi ke rencana penggunaan dana ini. Yang pertama sekitar 76% akan digunakan oleh perusahaan untuk membuka sekitar sebanyak 140 outlet baru yang saat ini belum memperoleh izin dengan komposisi 10% untuk outlet flagship, 80% untuk outlet medium, dan 10% untuk outlet satelit yang termasuk tapi tidak terbatas pada biaya renovasi, biaya pengadaan, pelatihan, dan perlengkapan outlet di wilayah Jabodetabek serta wilayah lain di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali. Penggunaan dana tersebut direncanakan untuk dilakukan secara bertahap dari tahun 2005 sampai di tahun 2026 itu. Yang kedua, sekitar 18% akan digunakan oleh perusahaan untuk melakukan setoran modal kepada CFI dan selanjutnya akan digunakan untuk membuka sekitar sebanyak 30 outlet baru yang saat ini belum memperoleh izin. Nah, ini sama aja teman-temannya ya, di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan juga bertahap dia dari tahun 2025 sampai di tahun 2027 itu. Yang ketiga, sisanya akan digunakan perusahaan sebagai modal kerja yang termasuk tapi tidak terbatas pada pembelian bahan baku seperti biji kopi, gula atau sirup, susu, dan bubuk minuman serta bahan kemasan, biaya sewa, outlet, dan biaya yang lainnya teman-teman seperti biaya air, listrik, dan telepon dan internet dan lain-lain itu. Untuk lebih lengkapnya bisa teman-teman baca di bab 2 ya teman-teman untuk prospektus ini, rencana penggunaan dana dan hasil penawaran umum perdana saham itu. Oke, kita lanjut lagi ke ini dia teman-teman. Sebelum IPO nilai nominalnya yaitu 70 per saham teman-teman. Nah, ada FHPL, ada OCI teman-teman. Nah, masyarakat di bawah 5% teman-temannya enak. Kalau kita lihat sih untuk jumlah saham di stok penuh adalah 8,9 miliar itu. Oke, kita masuk ke pembatasan penjualan atas saham yang diterbitkan sebelum pendanaan umum perdana saham ini. Berdasarkan OJK nomor 25 tahun 2017, setiap pihak yang memperoleh saham perusahaan dengan harga pelaksanaan di bawah harga penawaran dalam jangka waktu 6 bulan sebelum disampaikannya pernyataan pendaftaran pendanaan umum perdana saham ke OJK dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham perusahaan yang dimiliki sampai dengan 8 bulan setelah pernyataan menjadi efektif. Nah, untuk berdasarkan akta-akta di bawah ini. Nah, teman-teman bisa lihat teman-temannya untuk aktanya ini ya. Ya, kalau kita sih lumayan juga teman-temannya. Nah, teman-teman bisa lihat untuk di khususnya untuk pembatasan atas saham yang dijualkan dan diterbitkan sebelum pendanaan umum perdana saham ini itu. Ada 4 sih saya lihat. Nah, ini dia, ada 4 teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya itu. Ya, kita langsung saja, kita ada 5 ternyata. Nah, kita langsung saja teman-temannya mengacu pada akta-akta sebagaimana diungkapkan di atas dan sesuai dengan OJK nomor 25 tahun 2017, FHPL merupakan pemegang saham perusahaan yang dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya dalam perusahaan sampai dengan 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif, yaitu lock up. Namun demikian, FHPL secara sukarela mempanjang lock up tersebut sampai dengan 12 bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif yang dinyatakan dalam surat pernyataan tertanggal 23 Desember tahun 2024. Selain itu, OCI sebagai pemegang saham perusahaan juga menyatakan secara sukarela tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya dalam perusahaan sampai dengan 12 bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani OCI tertanggal 23 Desember tahun 2024 itu dia. Nah, kalau kita sih ada lock up ya teman-temannya, nggak boleh mengalihkan untuk sebagian sahamnya itu. Oke, kita lanjut lagi ke struktur kepemilikan perusahaan teman-teman, perusahaan anak dan perusahaan anak tambahan. Nah, ini dia teman-teman, pool ini yang mau melakukan IPO teman-teman, dan ini adalah anak usahanya. Namun juga teman-temannya kalau kita lihat itu dia. Oke, kita lanjut lagi ke laporan posisi keuangannya teman-teman. Ini dalam bentuk rupiah ya. Untuk total aset Ancelnya di tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan. Di tahun 2023 meningkat lagi. Di tahun 2024 mengalami peningkatan yang sangat drastis. Untuk total aset tidak lancar, kalau kita lihat sih
dari tahun ke tahun mengalami peningkatan ya. Jadi untuk total asetnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Untuk total likuiditas jangka pendeknya kalau kita lihat teman-temannya, untuk di tahun 2001 ke tahun 2022 meningkatnya itu sangat drastis banget. Tapi di tahun 2023 menurun ya. Di tahun 2024 meningkat lagi. Untuk jangka pendeknya kalau kita lihat sih dari tahun 2001 ke tahun 2022 menurun dia untuk jangka panjangnya. Untuk di tahun 2023 meningkat. Di tahun 2024 meningkat lagi. Jadi kalau kita lihat sih dari tahun ke tahun dia bervariasi teman untuk utangnya nih. Di tahun 2001 ke tahun 2022 meningkatnya sangat drastis. Di tahun 2023 mengecil utangnya. Di tahun 2024 meningkat lagi utangnya itu. Nah, jadi kalau kita lihat untuk ekuitasnya teman-temannya, di tahun 2001 dia minus dia teman ekuitasnya. Di tahun 2022 meningkat lagi minusnya. Tapi di tahun 2003 sudah plus untuk ekuitasnya. Nah, di tahun 2024 lumayan juga meningkat untuk ekuitasnya. Itu dia. Oke, kita lanjut lagi ke laporan laba dan penghasil komposisi lainnya teman-teman. Kita lihat untuk penjualnya. Ya, kalau kita lihat sih di tahun 2001 ke tahun 2022 meningkat. Di tahun 2023 juga meningkatnya sangat drastis. Coba kita bandingkan di tahun 2023 sampai di tahun 2024. Yaitu sampai di tanggal 30 September tahun 2023 dan juga di tahun 2024. Kalau kita lihat sih, kalau kita bandingkan sih, ternyata di tahun 2024 tuh meningkatnya tuh 100% teman-temannya dibandingkan di tahun 2023 itu. Nah, jadi kalau kita lihat langsung aja untuk ambil nama tuh laba periode tahun berjalannya, di tahun 2021 ternyata mengalami kerugian ya teman-teman. Yang meskipun dia mencetak laba teman-temannya, di tahun 2022 juga mengalami kerugian juga untuk laba bersihnya. Di tahun 2023 baru mencetak laba sekitar 1,1 miliar. Nah, coba kita bandingkan di tahun 2023 ke tahun 2024. Kalau di tahun 2023 ternyata masih merugi 16 miliar. Tapi di tahun 2024 sampai di tanggal 30 September ini ternyata dia mencetak laba sebanyak 42 miliar itu. Nah, nanti kita jadikan untuk laba bersihnya dalam setahun ya teman-teman itu. Oke, kita lanjut lagi untuk rasionya teman-teman. Nah, kalau kita lihat untuk pendapatannya ya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dia teman-teman. Untuk presentasinya, untuk pendapatannya ya. Nah, kalau untuk ininya ya, kalau kita sih di tahun 2021 dia meningkat, di tahun 2022 dia mengalami kerugian. Nah, di tahun 2023 meningkatnya tuh 100%. Nah, di tahun 2024 meningkatnya itu sangat drastis, yaitu 356%. Itu dia. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita masuk kebijakan dividen. Setelah penerimaan umum perdana saham, manajemen perusahaan berkomitmen untuk membagikan dividen kepada seluruh pemegang saham paling sedikit 40% dari laba bersih setelah pajak. Dalam hal ini, syarat dan ketentuan pembagian dividen berdasarkan UU PPSK telah seluruhnya dipenuhi dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan perusahaan dan tanpa mengurangi hak dari RUP untuk menentukan sebaliknya berdasarkan anggaran dasar. Dividen yang akan dibagikan perusahaan akan dibayarkan dalam bentuk tunai dalam mata uang rupiah. Pemegang saham yang tercatat pada suatu tanggal tertentu akan berhak menerima jumlah penuh dari dividen yang telah disetujui dengan tunduk pada kewajiban pemotongan pajak yang berlaku. Nah, ini kita belum tahu teman-temannya kapan dia akan bagikan dividen, nggak dikasih tahu. Nah, teman-teman bisa cek untuk bab 10 biasanya kebijakan dividen ya. Kalau kita sih dia membagikan dividen 40% dari laba bersih ya. Nah, kita lihat dulu apakah dia mencetak laba. Kalau dia mencetak laba, mungkin dia akan bagi dividen teman-teman. Kalau misalkan dia merugi ya mungkin nggak mau bagi dividen dulu teman-teman ya. Semua itu tergantung nama tuh rapat umum pemegang saham. Itu dia. Oke, kita masuk ke policy PO di tahun 2023 untuk harga di 160 dan juga di 202. Untuk PBP-nya di 160 yaitu 18,42 kali, untuk di 202 yaitu 23,25 kali. Untuk PEL-nya di 160 yaitu 1235,63 kali, untuk di 202 yaitu 1559,98 kali. Untuk BP sama 8,69, untuk DOL juga sama 338,08%. Untuk AI juga sama 1,49%, untuk EPS 0,13%, untuk jumlah saham di stok penuh adalah 8,9 miliar, untuk ekuitas itu 77 miliar, untuk laba bersih di tahun 2023 yaitu 1,1 miliar, untuk total hutangnya yaitu 261 miliar, untuk market cap di 160 yaitu 1,4 triliun, untuk market cap di 202 yaitu 1,8 triliun. Nah, jadi kalau kita lihat untuk policy PO di tahun 2023 ini cukup mahal ya teman-temannya, atau cukup menarik ini teman-teman untuk POL di tahun 2023. Coba kita lihat untuk di tahun 2024
Nah, jika disetahunkan ya untuk laba bersihnya, untuk harga sama, yaitu di 160 dan juga di 202. Untuk PBP-nya yaitu 6,39 kali di 160, untuk di 202 itu 8,07 kali. Untuk pelnya di 160 yaitu 25,27 kali, untuk di 202 itu 31,91 kali. Untuk BP sama 25,04. Untuk DOT juga sama 170,82%. Untuk E juga sama 25,28%. Untuk EPS 6,33. Untuk jumlah saham di stok penuh adalah 8,9 miliar. Untuk ekuitas yaitu 223 miliar. Untuk laba bersih di tahun 2024 jika disetahunkan yaitu 56 miliar. Untuk total hutangnya yaitu 381 miliar. Untuk market cap di 160 yaitu 1,4 triliun. Untuk di 202 yaitu 1,8 triliun. Nah, jadi kalau saya lihat sih untuk poll di tahun 2024 ini cukup menarik teman-teman dibandingkan di tahun 2023 yang cukup mahal. Ya, kalau kita lihat sih untuk di tahun 2024 ini masih agak sedikit mahal ya teman-temannya, tapi standar lah sih untuk IPO itu. Oke, kita masuk kesimpulan. Yang pertama, kinerja perusahaan saham poll di tahun 2001 ke tahun 2024 meningkat sangat drastis dari segi pendapatannya. Mungkin lagi banyak suka kopi teman-temannya, tapi ya kalau kita lihat untuk laba bersih itu lumayan agak menurun teman-temannya, merugi ya di tahun 2001 dan di tahun 2022. Dia mulai mencetak laba tuh di tahun 2023. Apalagi di tahun 2024 dia meningkatnya tuh sangat drastis banget itu. Yang kedua, tujuan penggunaan dana digunakan untuk membuka outlet, modal kerja dan juga belanja modal teman-teman. Yang ketiga, untuk underweight dari IPO saham poll ini adalah HP dan juga CC. HP terakhir bawa IPO ratu 10 kali A teman-teman. Dan CC terakhir MDY ditutup di zona hijau. Dan juga mau bawa IPO UP dan juga MDLA teman-teman. Nah, untuk UP sampai saat ini belum muncul-muncul ya teman-temannya. Harusnya sih di hari Senin kemarin tuh penahan umumnya, tapi belum muncul. Sampai saat ini juga belum muncul ya teman-teman. Nah, padahal underweight-nya sama CC. MDLA juga underweight-nya CC teman-teman. Kalau nggak salah sih harga finalnya itu di 188 itu. Oke, coba kita lihat dulu untuk trade ikut untuk IPO saham untuk HP, yaitu Henan Putria Sekuritas. Di tahun 2023 6 kali A. Di tahun 2024 DAAS 6 kali A. Dia mau 7 kali A ya 1 titik lagi dia. Untuk di tahun 2025 yang baru kali di bulan Januari kemarin teman-teman, baru banget ya teman-teman dia ngawal IPO bisa 10 kali A dia teman-teman. Jadi kalau kita lihat teman-temannya untuk HP ini cukup menarik banget. Apalagi dia bawa IPO ya teman-temannya. Nah, itu. Tapi agak disayangkan dia collabnya sama Cici teman-teman itu. Kalau Cici ini ya gimana teman-temannya, tapi ya memang spesialis jumbo dia. Oke, kita lihat dulu untuk trade ikut yaitu Cici, yaitu Mandiri Sekuritas. Di tahun 2018 bervariasi. Hill minus dia. IP Cici zona hijau, MSIN zona hijau, Pizza zona hijau. Tugu minus dia. Di tahun 2020 Amol hijau dia. Di tahun 2001 kalau kita lihat sih hijau, ada A juga teman-temannya, MTEL minus dia. Cimeri 10%, Apia 1 kali ALB. ALB kemarin kan 7% itu. Di tahun 2022 kalau kita lihat sih GoTo 13%, beli kuning. Untuk di tahun 2023 PGU aja hanya kuning. Sisanya ditutup di zona hijau. Di tahun 2024 MDY 2%. Sempat dibawa dulu opennya merah, sempat dibawa ke ALB dia. Diangkat ke atas sampai 10%, tahunnya ditutup di zona hijau yaitu 2% itu. Nah, jadi kalau kita lihat teman-temannya untuk trade ikut untuk CC itu ya bervariasi sih, tapi rata-rata ditutup di zona hijau itu. Ya, kalau saya lihat sih untuk pihak penjamin emisinya ini seperti si HP. Ya, kemungkinan besar sih bisa saja sih CC yang akan banyak pegang teman-teman karena dia spesialisnya itu. Ya, moga aja sih bersahabat ya. Ya biasa sih kalau misalkan Cici mau ngikut trade ikutnya si HP pastinya cukup menarik banget nantinya Cici. Tapi ya mungkin banyak sekali flashback gimana ya teman-teman itu dia. Dan juga Cici nanti akan bawa MDLA ya teman-temannya barengan dia teman-teman. Sudah full lanjut MDLA dia teman-teman di hari Seninnya. Kalau misalkan jadwal nggak ngaret teman-temannya kalau dia sesuai dengan jadwal itu. Yang keempat, IPO sampel polisi tergolong standar agak mahal sedikit kalau kita lihat di tahun 2024. Tapi kita lihat patokan dari bisnis masih cukup menarik teman-teman. Kalau kita lihat untuk bisnis kopi ini masih cukup menarik teman-teman, kedai kopi ya itu. Apalagi yang dikawal oleh underweighted HP. Nah, kita lihat aja HP aja ngawal cukup menarik teman-teman. Pecah rekor terus dia teman-teman. Jangan aja sih
dia ngawal sama CC jadi jelek, jangan sampai. Semoga saja sih bandar juga bersahabat, itu dia. Apalagi IPO setelah lebaran teman-teman, yang itu yang cukup menarik. Yang kelima, IPO sampel jumlah lotnya itu lumayan gede, dan pastinya ada underweighted CC spesialis jumbo. Saya setiap buat video IPO, setiap kali saya buat video teman-temannya, pasti saya bilang CC akan ngawal di setiap bulan teman-teman, akan ada. Nah, ternyata muncul lagi deh teman-teman, CC akan banyak sekali ngawal IPO deh teman-teman. Nah, mungkin setiap bulan dia, karena jumbo teman-teman. Nah, ini saya bingung tuh kenapa dia barengan teman-temannya sama MDLA dia itu. Nah, moga aja buat dampak menarik ya untuk pool ini teman-temannya. Apalagi si CC ini berkolaborasi sama HPI dia itu. Dan pastinya yang pesan 10 lot maka mendapatkan 10 lot, karena jumlah lotnya itu lumayan gede teman-teman. Nah, yang ngeluh dapat jumlah lotnya tuh kecil, misalkan beli 10 lot taunya dapatnya 5 lot, ini enggak lagi, pastinya dapat 10 lot teman-teman, karena jumlah lotnya itu 18 juta lot. Kalau misalkan antrian ditutup 150.000 lot aja, 150.000 lot, 150.000 aja, itu masih dapat 10 lot teman-teman, itu ada perhitungannya. Ini 18 juta lot lumayan gede nih teman-teman jumlah lotnya itu. Nah, yang keenam, IPO sampo lebih cocok memanfaatkan momentum jangka pendek aja teman-teman, YPC. Semoga saja bisa begal, ada HP. Kita percaya sama underweighted HP. Triple begal adalah bonus. Paul ada underweighted HP cukup menarik. Yang agak disayangkan tuh ada CC. Takutnya si CC ini buang barang dia teman-teman. Nah, itu yang agak disayangkan. Takutnya terikut untuk HP ini nanti agak jelek teman-teman. Semoga saja sih bersahabat. Itu aja harapan kita. Bersahabat juga sama bandal. Nah, itu ya, mungkin bandal lihat ada HP, wah cukup menarik ini, pasti nembok, pasti jagain. Nah, itu. Dan juga si HP ini sering banget jagain dia teman-teman. Biasanya dibuang tuh di multi begal teman-temannya, atau di triple begal dia itu. Moga aja sih kesana dia teman-temannya itu. Ya, kalau saya lihat sih untuk policy itu gak tau cukup menarik. Kalau untuk nama tuh bisnisnya cukup menarik teman-teman. Yang paling cukup menarik itu adalah si underweighted-nya HP, itu dia. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya tentang pembahasan untuk IPO sampel ini. Nanti saya bahas kembali untuk episode finalnya. Kita lihat paling banyak pegang siapa, antara HP atau CC. Ya, kalau menurut saya sih CC sih paling banyak, karena dia tuh spesialis jumbo memang teman-teman. Kalau jumbo bawa lot ya itu. Ya, harapan saya sih HP sih paling banyak pegang teman-teman. Itu dia. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya tentang pembahasan untuk IPO sampel ini. Ya, jadi yang cukup menarik untuk di bulan April ini ya pool ya teman-temannya, dibandingkan MDLA. Kalau misalkan nggak ada pool ini pasti MDLA menurut saya teman-teman. Nah, dikarenakan ada pool ini ya mungkin akan kesini semua teman-teman pool ini dibandingkan MDLA teman-teman, itu dia. Oke, apalagi untuk harganya tadi itu berapa ya teman-temannya, di 160 ya. Ya, harapan saya sih enaknya di bawah harga 200 teman-teman. Kenapa? A-nya 35%. Kalau misalkan ambil di harga 202, itu A-nya 25%. Saya harap sih kalau teman-teman mau nembak sih tembak di bawah aja, biar harga itu nanti di bawah harga bawah, jadi enak diangkat ke atas terus dia teman-teman. Kalau di harga 202 tuh ya A-nya nanti 25% itu. Dan juga ya kalau kita sih untuk policy untuk di 160 itu cukup menarik dibandingkan di 202 itu. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya tentang pembahasan untuk IPO sampel ini. Nah, kemarin sudah saya spill, sekarang sudah muncul. Apalagi semalam saya live sudah saya kasih tahu teman-temannya. Ada yang bertanya apakah CC dan HP akan berkolaborasi, dan ini dia itu. Oke, semoga kita dikasih cuan teman-temannya habis lebaran ini. Oke. Mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.